Pasukan Israel membuka zona pembantaian di jalur Gaza. Zona ini merujuk pada wilayah yang diratakan sepenuhnya di sepanjang perbatasan jalur Gaza. Hal ini menurut laporan mengutip pernyataan tentara yang memberikan kesaksian tentang metode kasar yang digunakan dalam operasi tersebut. Lantas, apa tujuan Israel menciptakan zona pembantaian? Simak selengkapnya dalam video berikut. Mantan tentara Israel memberikan kesaksiannya mengenai zona pembantaian yang dimuat dalam laporan kelompok hak asasi manusia Breaking the Silence. Menurut laporan tersebut, IDF telah meratakan lahan pertanian dan menghancurkan seluruh distrik permukiman di pinggiran Gaza. Penghancuran itu digencarkan untuk menciptakan sebuah area yang mereka sebut sebagai zona pembantaian. Perluasan zona ini dimulai sejak Desember 2024 seluas 800 hingga 1.500 meter ke dalam wilayah Gaza dan bahkan dilaporkan terus diperluas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembentukan zona penyangga di sekitar jalur Gaza. Israel menyatakan zona tersebut penting secara strategis untuk mencegah serangan Hamas seperti yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas kala itu dianggap sebagai bencana keamanan terburuk dalam sejarah Israel, sehingga pembangunan zona penyangga dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa. Zona penyangga ini ditetapkan sebagai wilayah terlarang bagi warga Palestina. Jika ada yang memasuki zona tersebut, mereka bisa langsung ditembaki. Namun dalam laporan, salah satu Kapten Korps Lapis Baja IDF menyebutkan tidak ada sistem aturan yang jelas. Banyak keputusan diserahkan kepada komandan di lapangan, sehingga kebijakan berbeda-beda tergantung siapa yang memimpin. Dalam praktiknya, laki-laki dewasa yang terlihat di zona itu biasanya langsung ditembak. Sedangkan perempuan dan anak-anak hanya diberi tembakan peringatan. Tidak adanya akuntabilitas membuat tindakan di lapangan cenderung sewenang-wenang dan rawan pelanggaran HAM. Untuk membentuk zona ini, pasukan Israel melakukan penghancuran besar-besaran memakai alat berat seperti bulldozer dan eskavator, ribuan ranjau, hingga bahan peledak. Sekitar 3.500 bangunan diratakan, termasuk rumah-rumah warga, fasilitas umum, dan area pertanian. Laporan dari kelompok HAM Gisha menyebut sekitar 35% lahan pertanian Gaza telah hancur. Penggalian dan penghancuran bahkan mencakup ladang zaitun, terong, kembang kol, serta kawasan industri termasuk pabrik dan perusahaan farmasi. Tentara Israel dalam laporan menggambarkan kehancuran itu menyerupai pengeboman di Hiroshima, Jepang, karena yang tersisa hanyalah puing-puing beton. Banyak dari tentara Israel mengaku terkejut melihat skala kehancuran ketika tiba di lokasi, bahkan sebelum mereka mulai menjalankan misi penghancuran. Seorang tentara menyebut situasi itu seperti mimpi buruk atau adegan film. Sementara tentara lain menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan melampaui batas kewajaran dan sulit dibenarkan secara moral. Israel beralasan sebagian besar bangunan yang dihancurkan digunakan oleh Hamas, termasuk untuk menyimpan senjata atau barang-barang milik sandera. Namun banyak tentara dalam laporan tersebut menyatakan bangunan yang tidak berkaitan pun tetap dihancurkan. Beberapa bangunan bahkan memiliki barang-barang pribadi tanpa tanda-tanda digunakan untuk aktivitas militer. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa operasi penghancuran dilakukan secara menyeluruh tanpa verifikasi yang memadai, sehingga menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan proporsionalitas serangan. Hingga kini operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina. Sementara itu, militer Israel memperkirakan sekitar 20.000 pejuang Hamas telah tewas.
Akibat pengeboman besar-besaran, sebagian besar wilayah Gaza hancur total dan memaksa ratusan ribu warga Palestina bertahan hidup di tenda atau bangunan yang rusak berat. Zona pembantaian di Gaza adalah wilayah luas yang dihancurkan militer Israel untuk menciptakan area penyangga. Tujuannya diklaim demi keamanan, namun metode penghancurannya menuai kecaman karena dianggap berdampak besar pada warga sipil dan infrastruktur vital. Simak terus perkembangan konflik Israel-Hamas dan berita-berita lainnya hanya di YouTube Kompas.com.